Kembali di The Prime Show with Aiman, saudara. Saya Aiman Wicaksono. Sejak kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi mencuat 20 Februari 2023 lalu dan proses hukumnya masih bergulir hingga saat ini. Ada yang menarik, saudara, dari kasus ini terkait dengan kepemilikan Jeep Rubicon yang digunakan Mario di hari H penganiayaan David yang masih misteri bahkan hingga hari ini. Jeep Rubicon miliaran rupiah yang pajaknya nunggak itu tercatat sebagai milik Ahmad Saifuddin alias Asep. Ia mengaku bekerja di Inavis, bagian dari Laboratorium Forensik Polri. Namun ditepis oleh pihak Mabes Polri. Fakta lainnya, Asep masih berstatus penerima aktif bansos pemerintah. Tinggal di sebuah rumah kontrakan yang gangnya sempit dan disebut-sebut dilindungi oleh sosok polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Saudara, berikut penelusuran eksklusif saya pada 7 Maret 2023. Saudara, saya berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, ini Jalan Tendean. Di depan saya ada sebuah gang, dan di sebuah gang inilah Ahmad Saifuddin pernah tinggal. Ahmad Saifuddin adalah orang yang KTP-nya digunakan untuk atas nama Jeep Rubicon yang diduga dimiliki oleh ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang sering digunakan untuk flexing-flexing alias pamer-pamer di media sosial oleh anaknya Mario Dandi yang menjadi tersangka dari kasus penganiayaan. Saya menemukan sebuah tanda, saudara, bahwa Ahmad Saifuddin tiba-tiba menghilang, tidak bisa dihubungi. Ada kemungkinan yang melindunginya. Siapa yang melindungi? Informasi yang saya dapatkan adalah orang yang mengaku berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Benarkah ia real atau polisi nyata atau hanya mengaku? Tentu ini menjadi hal yang harus dibongkar. Saudara, saya menuju ke rumah Pak RT, karena Pak RT ini mengetahui semuanya. Saya akan coba menggali informasi awal dari situ, dan saya mendapatkan satu narasumber yang merupakan kerabat saudara dari Ahmad Saifuddin. Eksklusif, saudara, nanti saya akan mewawancarainya. Tapi sebelum, saya ingin ke rumah Pak RT dulu untuk mengetahui. Pak Kamso. Betul, Mas Aiman. Iya, Baik, terima kasih. Ya. Pak Kamso ini adalah RT yang berada di kawasan Mampang ini. Betul. Dan ternyata juga Bapak kos, saya boleh bilang ya, Bapak kontrakan, di mana Ahmad Saifuddin pernah tinggal di kontrakan Bapak. Betul. Nah, tapi di belakang rumah saya. Oh, belakang. Kontrakan di belakang rumah Bapak. Tapi saya boleh lihat nggak, Pak? Boleh. Sekarang kita mau lihat dulu, boleh? Boleh, silakan. Bahkan saya harus menunduk begini, saudara, untuk menuju ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon. Ini luar biasa nih. Pendek sekali nih. Oke. Iya. Ini gimana cara masuk ya, Pak? Ada Rubicon di sini, Mas? Itulah Rubicon gaib kali. Rubicon gaib. Rubicon gaib, kata Pak RT. Rubicon gaib. Jadi nggak pernah ngeliat, Pak? Lihat sama sekali belum. Belum. Nah, saya mendengar kabar dari berita aja, saya langsung terkejut kan. Masa iya warga saya memiliki 1 unit Rubicon yang harganya sangat fantastis kan? Yang nonsen lah buat 1,7 miliar barunya itu. Kurang lebih seperti itu ya kan. Sementara yang bersangkutan nanti kita boleh cross check di lokasi di mana dia pernah tinggal selama di sini. Oke. Ini bahkan 2 motor aja mungkin susah ini karena seperti ada inilah keadaannya. Wow, jadi logikanya kalau memang di pemerintahan saudara AS ini memiliki Rubicon, bagaimana mau masuk ke wilayah seperti ini kan? Ini. Parkir di depan pernah? Nggak bisa juga. Karena nggak bisa. Saya lihat juga nggak bisa. Memang nggak bisa. Memang tidak diperlukan. Diderek nanti kalau di depan ya? Iya, diderek. Jadi. Pak, mari. Pak, kok Ahmad Saifuddin sekarang susah banget sih ditemuin? Saya sendiri juga lost contact ya kan, nggak bisa dihubungin, nomor teleponnya ada susah untuk dihubungin. Nggak bisa sama dihubungin. sekali. Iya. Ini Pak ruangannya. Beginilah kontrakannya. Iya, keadaannya Mas Wicaksono. Oh, Mas Aiman ya. Ahmad Saifuddin yang di bawah apa yang di atas? Adanya di bawah paling pojok. Oke, ini saudara. Ini masuk ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon, yang kemudian dikatakan memiliki Jeep Rubicon
digunakan oleh anaknya ex pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo yang digunakan oleh Mario Dandi, ya anaknya. Betul. Disinilah di mana posisi saudara AS pernah tinggal ya. Di mana Pak ini Pak? Masih di pojok, Mas Aiman. Masih di pojok. Jadi memang ini untuk 2 orang aja masih kita senggol-senggol aja. Iya. Untuk tidak memungkinkan sekali. Nah, Sebelah mana Pak? di sini Pak, Mas Oh, Aiman. ini. Nah, Saudara, ini adalah kontrakan ya? betul. Kontrakan dari Ahmad Saifuddin. Iya. Ahmad Saifuddin yang kemudian dikatakan memiliki Jeep Rubicon. Ini, saudara. Tapi sekarang sudah tidak tinggal di sini. Betul. Udah berapa lama dia nggak tinggal di sini, Pak? Sudah dari tahun kira-kira 2007. Tapi masih bisa kontak ya? Masih ada kontak, ada Apa misalnya? komunikasi. Karena BLT, penerima BLT. Betul, BLT. KTP-nya masih di sini. KTP masih di sini. Makanya Bapak sering kontak walaupun dia udah nggak tinggal di sini karena masih menerima bantuan langsung tunai, saudara. Betul. Bantuan langsung tunai, saudara. Oleh Betul Pak sekali. RT. Betul. Betul Dan sekali. tiba-tiba setelah ada kejadian ini dikontak nggak bisa. Nah, sementara ini udah beberapa hari hilang, udah nggak bisa Hanya beberapa hari ini. Iya, Sebelumnya dikontak bisa karena Masih mau menerima bisa. BLT. Masih bisa. Berapa BLT yang diberikan, Pak? 600.000. Sebulan. Waktu kemarin terakhir tahun 2022. 2022, Iya. 600.000 untuk berapa bulan tuh? Berat 2 bulan. Oh, 2 bulan 600.000. Iya. Dan dia selalu terima. Selalu terima, karena hak dia masih terdata sebagai penerima bansos dan BLT. KTP masih di sini. KTP real masih di sini. Oke, tapi kalau BLT kemudian punya Jeep Rubicon, aneh juga ya Pak ya? Sangat-sangat nonsen kan. Oke. Aneh sekali. Kerja apa sih Pak Ahmad Saifuddin itu AS? Kalau kerjanya, yang terakhir yang saya dapat info langsung Iya. dari saudara AS ini bekerja sebagai Pegawai pekerja honorer. Di? di Inavis. Tapi kan udah dibantah oleh Inavis. Atau mungkin pegawai honorer di Mabes Polri? Betul. Informasi dari mana Pak? Ini kan harus saya gali terus ini. Betul. Informasi dari mana? Informasi Pegawai ya. honorer di Mabes Polri, betul ya? Informasinya saya langsung dari saudara AS. Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin yang mengatakan, Bapak RT, saya sekarang sudah bekerja di Inavis. Saya bilang, Alhamdulillah kamu sudah bekerja. Oh, dia bilangnya Inavis. Betul. Inavis, oke. Terus kemudian Bagiannya saya kurang tahu. Inavis Ya. itu bagian dari laboratorium forensik lapor Mabes Polri. Betul. Lalu kapan itu ngomongnya? Terakhir tahun 2022. 2021, 2022. Oke. Setelah itu masih kontak-kontakan untuk BLT dan sebagainya. Masih ya? ada komunikasi, WA-nya masih aktif saya hubungin. Oke. Pegawai dia bilang pegawai Inavis atau pegawai honorer Inavis atau apa? Bukan pegawai Inavis ya, tapi bekerja. Di Inavis. Bekerja di Inavis. Bapak nggak nanya lebih dalam lagi ya? Di nggak bagian mengenal apa dan lagi. sebagainya. Saya kurang paham. Kalau kemudian dia sempat mengatakan pegawai honorer kebersihan, pernah nggak dia menyampaikan itu? Nggak pernah. Tapi kalau office boy pernah. Office boy pernah. Iya, office boy pernah. Office boy di Inavis. Iya, tapi sebelumnya ya. Sebelumnya. Sebelumnya. Oke, tapi di Inavis dia bilang. Tapi di Inavis. Jadi office boy di Inavis. Terus kemudian mengatakan lagi pegawai Inavis. Bekerja di Inavis. Bekerja di Inavis. Betul. Oke. Beda kan kalau office boy tapi bekerja di Inavis, entah dia di bagian apa, Iya. saya nggak tahu. Awalnya office boy di Inavis. betul. Lalu kemudian selang beberapa bulan dia bilang bahwa Saya bekerja di Inavis. di Inavis. Oke. Dah, sampai situ selesai. Oke, sampai selesai. Hanya kontak-kontakan telepon. Betul. Saya mendengar juga, saya konfirmasi ke Bapak, Betul. bahwa ada perwira menengah, ya, polisi berpangkat AKBP yang kemudian meminta Bapak untuk tidak berbicara lagi soal Ahmad Saifuddin, betul nggak? Saya nggak sebutin namanya, Pak. Iya. Betul. Bilang apa yang bersangkutan? Ini eksklusif, saudara. Saya akan menyampaikan pada Anda. Bilang apa? Atau nanti boleh yang kerabatnya yang untuk menjelaskan. Iya, Karena yang dia ke Bapak. karena yang menerima langsung informasi dari Ahmad Saifuddin itu adalah kerabatnya. Kalau yang menelpon itu seorang perwira menengah tadi kan ke Bapak. Betul. 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 Bilang apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Ini kita terbuka. Kita negara demokrasi, kita terbuka. Nanti saya juga akan konfirmasi Baik. ke pihak Mabes Polri. Sempat bersitegang juga ya, kita Lewat telepon itu? by phone ya, sitegang juga karena saya katanya saya harus mengayomi warganya, kan saya bilang saya justru mengayomi warga saya dengan adanya kasus seperti ini, justru saya harus memanggil karena hak seorang RT untuk memanggil warga saya dalam Yang hal bersangkutan bilang apa? Harus mengayomi. Mengayomi itu maksudnya apa? Kan Bapak mengayomi artinya saya harus melindungi warga saya. dengan cara yang bersangkutan maksudnya apa? Ya kurang tahu.
Intinya saya mau memanggil saudara Ahmad Oke. Saifuddin untuk konfirmasi di sini, ya kan? Untuk menjelaskan artinya betul atau tidak KTP kamu dipinjamkan oleh seseorang. Itu aja sebenarnya selesai. Selanjutnya terserah bagian penyidik yang ada di atas. Dan si perwira menengah itu minta nggak usah diteruskan, udah diam saja. Dia bilangnya suruh bikin surat pemanggilan dari kepolisian untuk saudara AS. Oh, jadi Bapak manggil warga Bapak aja, si perwira menengah itu meminta Bapak harus pakai surat polisi kalau memanggil AS. Betul. Oh, seolah-olah dipersulit begitu. Betul. Padahal ini warga Bapak. Betul. Dan Bapak meminta untuk memanggil Ahmad Saifuddin untuk meminta kejelasan sesungguhnya. Bung Ahmad, KTP Anda ini digunakan oleh orang lain loh untuk mobil Jeep Rubicon. Anda mau mengatakan seperti itu ke Ahmad Saifuddin kan? Betul. Oke. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang polisi, entah berantah ya, yang menelpon harus menggunakan surat panggilan dan resmi. Bapak harus melindungi, mengayomi dari warga warganya tersebut. Betul. Terus Bapak bilang apa? Saya bilang karena saya agak kesusahan yang bikin surat panggilan bagaimana bentuknya, saya kemudian lapor ke kepolisian. Tapi hanya lewat by phone aja, gitu aja. Selesai udah gitu aja. Udah nggak ada panggilan lagi. Handphone nggak bisa dihubungi lagi, WA-nya udah nggak bisa dihubungi lagi. Oke. Saudara AS. Kalau polisinya tadi, perwira menengah tadi, AKBP tadi, itu telepon pakai nomornya Ahmad Saifuddin. oh telepon pakai nomor Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin. Yang Bapak sehari-hari itu nggak bisa. Nggak telepon. bisa. Itu telepon pakai nomor dia. Jadi ini seorang AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, Bapak confirm dengan pangkatnya betul ya? Betul. AKBP, di mana tugasnya nggak tahu? Tugasnya nggak tahu. Ia menggunakan nomor telepon milik Ahmad Saifuddin. Iya. Yang Bapak berhari-hari sebelumnya mencoba untuk menelpon nggak bisa. Betul. Dan pesannya dari seorang AKBP itu adalah untuk Bapak melindungi warga Bapak. Maksudnya mungkin Ahmad Saifuddin. Betul. Dan ketika mau mengajak ke sini untuk manggil, maka harus menggunakan panggilan polisi. Betul sekali Mas Saiman. Bapak jangan khawatir, Bapak tetap maju karena ini untuk kebenaran. Baik, Mas Saiman. Ya, nanti kita coba akan lihat ini karena ini bisa jadi juga mengaku-ngakukan bisa. Betul. Nanti saya akan konfirmasi. Tapi bahwa yang bersangkutan mengakui bekerja di Inavis yang sudah dibantah sesungguhnya oleh pihak Inavis Mabes Polri. Lalu kemudian ada orang yang mengaku AKBP. Bapak bisa pastikan dia AKBP atau tidak? Saya nggak bisa memastikan. Tapi dia mengaku AKBP. Mengaku. Saudara Ahmad Saifuddin yang menyatakan ya. Bukan beliau yang menyatakan saya seorang AKBP. Tapi saudara Ahmad Saifuddin yang mengatakan bahwa dipinjamkan oleh saudara AKBP. Saya akan konfirmasi juga soal itu nanti ke pihak Mabes Polri. Betul. Saya tidak akan berhenti di sini, saudara. Saya akan menuju ke saudara, kerabat dari Ahmad Saifuddin untuk menggali lebih lanjut di mana misteri Ahmad Saifuddin ini yang tiba-tiba menghilang dan KTP yang digunakan diduga untuk pencucian uang miliaran rupiah. Saya akan menuju ke saudara dari Ahmad Saifuddin. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Soal keberadaan Pak Asep itu loh, dan kepemilikan Rubicon itu yang memang di BPKB dan STNK atas namanya Asep, itu aja Pak. Loh, keberadaan Asep kan ono iki ning kene. Nek ketemu Asep terus arep apa?